Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah hamdan syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa walidayya wa lil muslimina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmatun khalfu zulmatun wa an yaminihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa min tahtihi zulmatun fa huwa mutahayyirun fiha wa ja'ahu hajjuhu wa umratuhu wastakhrajahu minaz zulumati wa adkhalahu an-nura. Ini hadis Rasulullah yang kemarin. Rasulullah bersabda, kelanjutannya, dan aku melihat seorang laki-laki di antara umatku. Nah, di depannya ada kegelapan, di belakangnya juga kegelapan, di samping kanannya juga gelap, samping kirinya juga gelap, atasnya gelap, bawahnya gelap. Laki-laki itu kebingungan di dalam kegelapan itu. Maka kemudian datanglah hajinya serta ngumrahnya. Dan haji dan ngumrahnya laki-laki tersebut mengeluarkannya dari kegelapan dan memasukkannya ke dalam cahaya terang. Jadi dalam salah satu mimpinya Rasulullah melihat salah seorang umatnya itu dipenuhi dengan kegelapan, depan gelap, belakang gelap, samping kanan, samping kiri, atas bawah semua gelap. Dan orang itu kebingungan dalam gelap tersebut. Kemudian datanglah hajinya orang itu, ngumrohnya orang itu. Haji dan ngumrohnya itu mengeluarkan orang itu dari gelap dan memasukkan kecahayaan. Haji dan umrah itu kan dalam sabda Nabi yang lain kan, haji dan umrah yang mabrur itu tidak ada pahalanya selain masuk surga. Maksudnya ini saking istimewanya itu pahalanya ya surga itu, ora dihitung langsung surga. Nah, ahli surga itu kan penuh dengan cahaya, terang benderang itu ibaratkan itu. Makanya kalau ada orang dalam kegelapan, haji dan umrohnya di sini disabdakan Rasulullah mengeluarkan orang itu dari gelap. Atau kalau misalnya sabda Nabi itu bisa juga dimaknai, karena haji itu melihat syiar-syiar Allah, umrah dan haji itu kan melihat syiar-syiar Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, napak tilas sejarah Nabi Ibrahim khususnya dan juga Rasulullah khususnya. Hingga orang itu kalau menghayati itu akan makin kuat keimanannya. Karena makin kuat keimanannya, ya tentu saja makin baik perilakunya, agamanya itu. Nah, sehingga dan juga hilanglah kebingungannya, makin mantap imannya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, keraguan hilang. Kegelapan hilang. Bisa juga begitu. Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minina wa la yukallimuhu faja'athu silaturrahimi faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fakallamuhu. Dan aku melihat, sabda Rasulullah, seorang laki-laki di antara umatku mengajak bicara orang-orang beriman. Tapi orang-orang beriman itu tidak mau menanggapi ajakan bicaranya orang itu. Maka datanglah kepada laki-laki itu pahala silaturahim. Dan silaturahim itu berkata, wahai semua orang beriman, berbicaralah dengan orang ini. Maka semua orang beriman pun bicara kepada orang itu. Nah, pahala silaturahim menyambung tali persaudaraan. Nah, tali persaudaraan itu saling membantu, saling mengunjungi itu kan maknanya macam-macam. Bisa untuk mengecek orang itu keadaannya gimana tadi di rumahnya, ada yang perlu dibantu enggak, atau untuk menunjukkan orang yang didatangi itu sedang gembira, ya kita datang untuk menunjukkan kita ikut gembira. Atau orang yang kita datang itu sedang dalam keadaan prihatin, susah, kita datang untuk menghibur. Misalnya. Itu yang sejajaran begitu. Ada juga kita mengunjungi orang karena kita pandang orang itu lebih takwa dari kita, agar kita ketularan takwanya, agar kita dapat berkah doanya, atau agar masalah yang kita sampaikan bisa mendapatkan jalan keluarnya dan seterusnya. Nah, dengan pahala silaturahim itu digambarkan Rasulullah bagaimana seorang laki-laki yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah di dalam mimpinya, mengajak bicara orang beriman tidak mau, tapi karena orang itu mau silaturahim, semua orang beriman akhirnya mau berbicara dengan orang itu. Kalau tidak mau berbicara kan berarti tidak termasuk iman. Kalau mau berbicara kan berarti termasuk beriman. Dengan silaturahim seorang itu bisa digolongkan menjadi orang yang beriman, atau karena silaturahim orang itu bisa beriman dan turutnya. Menyambung tali persaudaraan, tali kasih sayang, ya. Tali kasih sayang, ya. Intinya kan, namanya aja kasih sayang ya, tentu saja saling menolong, saling membantu dan seterusnya, saling menyayangi, saling menghormati. Wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wajhan nari wa syararaha biyadihi ngan wajhi faja'athu shadaqatuhu fasarat sitron ngala wajhi wa dhillan ngala ra'sihi. Aku melihat seorang laki-laki di antara umatku, dia takut dengan menjaga, maksudnya takut dengan melindungi diri dari kobaran api dan percikannya, melindungi dengan tangannya pada wajahnya. Rasulullah melihat seorang laki-laki di antara umatnya dalam mimpi beliau. Ada seorang laki-laki itu dengan tangannya menutup wajahnya dari kobaran api dan dari percikan api. Datanglah kepada laki-laki tersebut sedekahnya. Maka jadilah sedekahnya itu tameng pada wajahnya dan atap atau tempat berteduh atau berlindung di atas kepalanya. Sedekah itu tameng dari api neraka.
dan naungan. Di akhirat nanti naungan di atas kepala. Yang naungan itu kan melindungi ya, mungkin dari panas, mungkin dari hujan. Simbol perlindungan tuh. Sedekah itu seperti itu. Ya, kalau sedekah terus dieksploitasi dengan trik-trik yang banyak dilakukan beberapa orang itu ya nggak boleh. Itu namanya perampokan, bukan sedekah. Contohnya misalnya begini, saya membangun asrama untuk santri putri, butuh dana 500 juta. Saya sudah ada dana 200 juta. Koco, kamu nyumbang berapa, Koco? 1 juta. Mosok 1 juta. Nah, di depan orang banyak kan malu, Koco. 10 juta masa nggak malu sama ogleng. Ya 20 juta lah. Itu kan Koco sebenarnya ikhlasnya cuma 1 juta lah. Yang 19 juta itu kan karena menutup rasa malu di depan orang. Nah, itu namanya perampokan dengan alat harga diri, gitu. Kan ada yang begitu. Ya ogleng 2 juta Pak. Loh Koco aja 20 juta, masa kamu nggak malu sama ya? 5 juta. Dunggahke meneh saru. Liyane donggo guyu misalnya. Nah itu namanya perampokan. Saya merampok orang itu dan apa? Itu tidak boleh. Meskipun secara fikih, ilmu fikih itu tidak ada yang salah. Tapi kalau pakai ilmu tasawuf itu salah, perampokan. Itu dengan cara hipnotis. Itu status-status kadang-kadang ajak berzikir orang, adakan berzikir bersama, dibuat nangis, ditakut-takuti dengan neraka, semua takut. Udah, seperti kalau latihan teater itu, katarsis, gawe nangis, terus nangis, takut dengan neraka, kemudian dunia itu tidak penting. Sekarang apa yang selamatkan diri kalian dari neraka dengan cara sedekah? Apa yang ada pada kalian gunakan untuk sedekah. HP suruh lempar terus tadai pakai kain putih, ya. Kunci mobil, ada yang begitu itu. Naudzubillah. Itu perampokan, penipuan itu. Nah, ada juga dengan mengiming-imingi terus menerus menipu orang dengan menjanjikan kalau sedekah 1.000 jadi 10.000, nanti 10.000 100.000. Ya itu benar, tapi kalau itu dieksploitasi itu juga penipuan. Gitu loh. Ini banyak orang bangkrut gara-gara ikut ustadz itu. Itu penipuan itu. Cara memahami Allah mengganti sedekah 1.000 dengan 10.000 itu kan macam-macam. Ada kalanya dengan uang 10.000 dan itu bertempo, ada kalanya dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk macam-macam. Tapi kalau dimatematika seperti itu, ya memang benar. Tetapi kalau terus-menerus dipus, kemudian untuk tujuan agar orang itu bersedekah pada si ustadz itu ya penipuan itu. Halo, ya nipu itu. Oh, tadi paham salah satu gombes kok ngopo tok ning kene ra kuat ngaji. Bola kancane kuwi kok. Jebulane kancane kuwi. Oh, ya mencen kelas iki munyok ana nang kene ra kuat. Itu penipuan seperti itu. Jadi waspada. Ini bukan untuk kalian, nek kalian pomokan sedekah ngantek nangis jembleng-jembleng tetap rahmat tuh wong ra duwe to. Maksudnya yang mendengarkan di YouTube coba. Atau di Forset, jangan percaya dengan kayak begitu. Ono status TV kae percaya ya
tertipu. Kadang memakai ayat Al-Quran, bahkan memakai hafalan Qurannya. Saya itu seorang hafid, saya mendidik hafid. Ya nek njur hafal Quran njur mesti mlebu swarga. Bahkan Rasulullah itu bersabda, naudzubillahi min dzalik, orang yang pertama kali masuk neraka orang yang hafal Quran. Itulah. Nah, bentuk-bentuk seperti itu orang kan banyak dan itu membuat menjelek-jelekan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudku satu, untuk yang mendengar lewat YouTube. Yang kedua, siapa ngerti nanti santai-santai itu ada yang jadi ustadz kondang, jangan gunakan kesempatan untuk menipu orang, untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang ditipu rakyat kecil lagi, gitu. Nipu orang kaya raya yang pelit masih pantas lah. Meskipun ya tidak boleh juga ya. Menipu para penipu ya masih pantas lah. Orang baik-baik suruh jual tanah. Ada yang pengusaha, usahanya udah maju, malah sekarang jadi bangkrut gara-gara ikut ustadz itu. Terus dieksploitasi. Dengan satu matematika itu, yang kedua dikondisikan supaya dia malu kalau tidak sedekah. Yang ketiga setengah memaksa. Yang keempat intimidasi dengan cara halus. Ini lah. Marahin nangis jempleng-jempleng ya. Ngarang dulu tak kena omantok itu. Islam macam apa kayak begitu. Ngajari utang bank. Kiai macam apa, ustadz macam apa itu. Ada kiai apa ustadz yang ngajari utang bank, jangan diikuti. Wes. Ada kiai, berapapun kamu utang, kamu diutangi. Ya kata erano nek kiai saiki gitu. Mungkin ini ora ndedit. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngandake ngono apa ya? Ana sing arep ketipu apa iki? Jangan mau ditipu. Jadi agama itu tidak boleh digunakan untuk memaksa orang lain. Ilmu agama itu digunakan untuk memaksa diri kita sendiri. Ya, nah, aku harus sedekah banyak. Itu untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing. Mana loh? Jangan harus sedekah banyak. Tuh aku maksa orang lain, misalnya kau cocok, kamu harus sedekah banyak. Kalau enggak ya kamu, nah, itu salah itu. Ilmu sedekah misalnya aku memaksa diriku sendiri untuk melaksanakan. Nah, tidak boleh aku menciptakan situasi kondisi untuk memaksa koco bersedekah. Tidak boleh. Apa meneh sedekah itu harus dengan saya, ya repot meneh kuwi. Ustadz itu kan nyuruh sedekah sama siapa? Ya sama Ani dong. Ani cangkemmu ya. Ya sedekah sak karep-karepe to. Ngono lho. Nah, itu loh. Ini nggak boleh kalau agama itu digunakan. Itu yang namanya memperalat agama itu kayak begitu. Naudzubillahi min dzalik. Nah, namanya juga zaman akhir macam-macam.
Wa ra'aitu rajulan min ummati akhadatu az-zabaniyatu min kulli makanin faja'ahu amruhu bil ma'rufi wa nahyuhu 'anil munkari fastangqadahu min aidihim wa dakhalahu ma malaikatir rahmah. Dan aku melihat laki-laki di antara umatku ditangkap malaikat Zabaniyah di tiap-tiap tempat, dikepung. Kempung malaikat Zabaniyah, tukang nyeksa atau Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah itu malaikat tukang menyiksa orang, jin. Dari segi jenis katanya ini kan jenis kata mu'annas, perempuan, Zabaniyah. Gue tak marbutoh. Nek kowe di anak wedok tak jenenge Zabaniyah tak kira mesti serem penampilan. Hobine mesti bodybuilding gitu. Di anak wedok. Pak Ki kula bojo kula tas bayen niki. Lanang wedok. Alhamdulillah wedok niki. Nyuwun paringi asma jenengno Siti Zabaniyah. Wah iki edan nih. Aku wong tuane bareng dipolo to, tekak to. Mingguan lho, Gleng. Ora jero tenan. Ora ya wong jenenge Zabaniyah no. Akhire ya ana tepan ya. Lho nek ana wong kok galak banget ae, ngeyel banget ae. Pejem ae. Nyun sewu asmane jenengan Zabaniyah napa? Aku melihat salah seorang laki-laki di antara umatku, sabda Nabi, dikepung malaikat Zabaniyah di tiap tempat. Maka datanglah pada laki-laki itu ajakannya untuk berbuat baik dan larangannya untuk kemungkaran. Dan keduanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, pahala amar ma'ruf nahi mungkar itu menyelamatkan orang tersebut dari tangan-tangan malaikat Zabaniyah dan memasukkan orang itu bersama malaikat-malaikat rahmat. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu pahalanya besar toh. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa ra'aitu rajulan min ummati jasiyan ngala rukbatayhi bainahu wa ngala rukbatayhi bainahu wa bainallahi hijabun faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadha biyadihi fa adkhalahu 'ala Allah ta'ala. Aku melihat seorang laki-laki di antara umatku duduk sedeku ya, memeluk kedua lututnya. Antara dia dan Allah ada penghalang. Kemudian datanglah kepada orang itu pahala husnu khuluqihi, budi pekerti baiknya, akhlak mulianya. Nah, akhlak mulianya itu menuntun tangan orang itu dan memasukkannya di hadirat Allah Ta'ala. Husnul khuluq, akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Kriteria husnul khuluq, kalau sudah menjadi khuluq itu sudah otomatis gitu loh. Sudah menjadi watak gitu. Yang namanya khuluq di situ itu watak. Dan itu kan bisa dilatih. Gitu. Nah, husnul khuluq itu kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan ada
sujangah, ada keberanian, ada kecerdasan, ada kehalusan perasaan, ada unsur-unsurnya itu. Ada sakhok, kemurah hatian, murah hati. Unsurnya macam-macam, nanti mudah-mudahan kita pas maca Ihya Ulumuddin lebih jelas lagi. Secara umum ya orangnya apian, iso tegas, iso halus, iso galak, iso humor, lumo, apian aten, nah betulnya bersih hatinya. Nah, itu husnul khuluq. Nanti perilakunya itu hanya penandanya itu loh, orang. Jadi sama-sama memberi, sama-sama bersedekah. Itu bisa jadi yang si A itu bersedekah karena itu sudah memang budi pekertinya itu sakhok, pemurah. Bisa juga si B itu ya cuma sedekah aja tapi belum menjadi watak dasarnya, Nah itu kan husnul khuluq itu bisa dilatih, lama-lama menjadi beneran. Seperti sabda Nabi itu orang berbuat baik, atau orang berkata jujur, kemudian oleh Allah ditetapkan sebagai orang jujur. Itu kan sudah menjadi wataknya orang itu. Ada orang berbohong, sampai Allah menetapkan orang itu sebagai pembohong. Itu kan sudah menjadi watak karena berulang-ulang. Nah, itulah. Nah, husnul khuluq itu digambarkan oleh Rasulullah dalam lewat cerita beliau mengenai mimpi beliau itu, seorang laki-laki terhalang antara dirinya dan Allah karena husnul khuluq. Husnul khuluqnya itu menuntun orang itu menghadap kepada Allah tanpa halangan lagi. Terhalang dari Allah ini maksudnya kan neraka, loh. Menghadap Allah ini maksudnya swarga, cara gampangannya. Nah. Ya, berarti yang namanya akhlak mulia itu sudah otomatis gitu loh. Sudah. Kalau masih pakai mikir, itu belum menjadi akhlak. Misalnya dua orang melihat pengemis minta-minta, yang satu langsung otomatis memberi. Itu mungkin karena memang wataknya sudah begitu pemurah. Yang satu mikir, dikasih apa enggak ya sebaiknya. Kalau dikasih nanti uang saya berkurang. Kalau enggak dikasih saya enggak dapat pahala. Sebaiknya dikasih apa enggak ya? Cari pahala apa enggak ya? Mikir ngene masih memakai proses berpikir entah berapa detik. Nah, itu belum menjadi watak. Belum menjadi akhlak, masih harus banyak berlatih lagi. Jadi kayak spontan loh, yang namanya akhlak itu spontan, perilaku spontan. Kayak refleks, ketetesan api kan langsung gini tuh, refleks. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong katam-katam ya. Ya oke. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.